Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan keempat mata kuliah tafsir kelas HES bersama saya Ahmadi Fathur Rahman Dardiri. Pada pertemuan 4 ini saya hanya akan memperkenalkan hal-hal kecil namun krusial. Yang pertama, Quran Kemenak RI di aplikasi Android. Yang kedua, Maktabah Syamilah, perpustakaan berisi banyak sekali buku. Yang ketiga, tafsir tematik Kemenak RI. Yang keempat, aplikasi OneDrive. Yang kelima, menyinggung sedikit teknis presentasi yang sudah saya singgung beberapa waktu yang lalu. Karenanya saya hanya akan membahas sedikit pada poin kelima ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, Quran Kemenak RI. Silahkan teman-teman menginstal aplikasi Quran Kemenak RI melalui link yang sudah saya siapkan di atas. Lalu setelah menginstal nanti akan ketemu logo warna ungu bertuliskan tafsir. Nah, silakan itu diklik. Nanti akan muncul layar yang isinya merupakan tafsir. Ada tampilan surat Al-Fatihah. Di situ teman-teman bisa melakukan pencarian lebih lanjut dengan cara melihat bagian layar itu kanan bagian atas. Nanti di menu paling kiri itu ada gambar panah sama garis bertingkat, ada 3 garis bertingkat. Nah, di situ teman-teman bisa memencet tombolnya, nanti akan muncul pilihan surat dan ayatnya. Jadi paling tidak ketika kita mengetahui suatu ayat Al-Quran, baik untuk tujuan perkuliahan maupun teman-teman untuk ngisi pengajian misalnya, aplikasi ini saya harap bisa sangat membantu untuk menyiapkan materinya. Begitu, sangat mudah sekali. Yang kedua, Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ini merupakan perpustakaan berbahasa Arab yang banyak sekali buku-bukunya. Saya sudah melampirkan link di atas yang teman-teman bisa cek sendiri. Itu akan mengarahkan teman-teman ke website Maktabah Syamilah dan langsung masuk ke bagian kategori buku. Nanti ada banyak sekali tema di sana. Sayangnya buku-buku di situ kalau mau diunduh secara mandiri dia mungkin tidak bisa optimal. Oleh karena pada dasarnya buku-buku yang ada di situ nanti diintegrasikan melalui aplikasi yang ada di Windows. Jadi itu data mentahnya begitu. Kalau teman-teman mau membacanya saja mandiri nggak apa-apa. Pakai file yang EPUB namanya. Ada 2 jenis file di sana yang bisa diunduh, BOK sama EPUB. EPUB itu nanti bisa dibaca di aplikasi Android kalian. Kalau BOK ini nanti bisanya cuma masuk di laptop Windows. Nah, di sana saya sertakan juga link YouTube pemakaiannya. Hanya pemakaian ya, belum ada instalasi karena instalasinya agak rumit. Nah, makanya saya waktu itu pernah memberi waktu untuk teman-teman bisa menambah kelas tambahan di luar materi pertemuan. Namun ada syaratnya. Syaratnya ya hanya mereka yang berminat saja. Saya nggak mau seluruh kelas itu ikut. Saya nggak yakin semuanya juga mau kok. Ini kelas tambahan. Jadi nanti benar-benar diseleksi. Nanti kita bisa misalnya masuk ke Fakultas Syariah hari Sabtu begitu di fasa lantai 1, nanti kita belajar 3-4 jam kalau ada yang tertarik dari 10 kelas yang saya ampu. Tapi ini kelas tambahan ya, jadi bukan sesuatu yang wajib. Teman-teman jangan merasa harus ikut terus terbebani begitu, tidak. Karena ini juga nggak mudah. Saya rasa mereka-mereka yang sudah akrab dengan bahasa Arab misalnya, ya ikut aja nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, sebaiknya jangan. Nanti khawatir ada apa-apa gitu ya. Nanti shock gitu kan bahaya ya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, tafsir tematik Kemenak RI. Tafsir ini adalah hasil karya tafsir tematik oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 26 jilid dari tahun 2008 kalau tidak salah ingat sampai 2013. Temanya beragam, luar biasa banyak dan layak dijadikan bacaan, rujukan. Baik untuk rujukan materi kuliah maupun untuk ngisi pengajian. Nah, kelak kalau misalnya teman-teman HES ini nanti ketemu sama saya lagi semester depan, 10 dari 26 judul ini akan saya jadikan sebagai materi bahasan. Jadi kira-kira satu buku untuk satu kelompok presentasi. Tafsir ini menarik oleh karena dia berusaha menjawab persoalan kekinian. Jadi kalau teman-teman nanya yang paling populer dan mudah itu apa dijalani, ya tafsir tematik menurut saya. Bahwa di dalamnya ada metode komparatif misalnya, atau metode kontekstual misalnya, iya. Tahlili juga ada.
Kalau teman-teman nanya yang paling populer dari metode penafsiran yang ada, salah satunya ya tafsir tematik ini, termasuk yang dipelopori oleh Kemenak RI ini. Dia bermaksud merespon keadaan dan membuat tafsir sendiri. Jadi inisiatif ini lebih baik daripada sekedar kita bikin tafsir tematik tapi personal, karena sudut pandangnya akan beragam. Selanjutnya, ini aplikasi yang paling penting buat saya yaitu OneDrive. Aplikasi ini merupakan aplikasi ajaib menurut saya. Di zamannya, di saat tidak banyak orang menggunakannya, saya sudah menggunakannya. Waktu itu tahun 2014 di saat saya hampir kehilangan tesis. Jadi laptop saya rusak dan satu-satunya file yang ada di saya itu ada di HP. Waktu itu HP-nya masih cross, HP jadul sekali yang ada TV-nya itu. Jadi dia selamat, lalu saya menggunakan aplikasi ini. Memanfaatkan koneksi internet, lalu memastikan apa yang saya tulis nanti langsung masuk cloud sehingga saya tidak khawatir kehilangan datanya. Namun sampai sekarang rasa-rasanya tidak banyak yang memanfaatkannya. Saya jarang sekali menemukan ada orang yang menggunakan ini. Nah, saya termasuk orang yang sudah lama menggunakannya, hampir 6 tahun. Aplikasi ini sebenarnya mirip Google Drive kalau teman-teman tahu. Jadi dia kayak penyimpanan online gratis begitu. Bedanya kalau Google Drive itu 15 GB, ini cuma 5 GB. Namun 5 GB pun saya menggunakannya 6 tahun masih sisa banyak. Jadi nggak terlalu bermasalah. Namun yang diupload adalah hal-hal yang penting-penting saja. Misalnya file Word misalnya. Foto itu juga terbatas. Saya nggak semuanya. Kira-kira kalau yang kamu kehilangan itu sedih, nah taruhlah di OneDrive ini. Kalau masih kurang ya Google Drive. Kenapa saya lebih memilih OneDrive saat menyimpan data yang berbasis Word begitu? Karena ya kita rata-rata menggunakan Windows sebagai operating system dan sama-sama kayak OneDrive, dia merupakan produk dari Microsoft. Jadi kenapa enggak kita menggunakan basis yang sama, pabrikan Microsoft. Kalau Google Drive itu belum saya rekomendasikan, oleh karena tidak banyak kita yang menggunakan OS Chrome. Nah, pada Windows 10, OneDrive ini menjadi aplikasi bawaan. Jadi kalau teman-teman beli Windows 10, beli laptop yang ada Windows 10-nya begitu, OneDrive ini sudah langsung ada. Teman-teman silakan pencet tombol Windows, lalu ketik OneDrive, nanti muncul. Nah, di situ kita akan melakukan login dan seterusnya. Di atas sudah saya kasih link YouTube untuk pendaftaran OneDrive dan juga penggunaan OneDrive di aplikasi Android. Jadi sekalipun saya pakai Android, ketika saya menginstal OneDrive di HP saya bisa langsung mengakses apa yang ada di laptop saya. Walaupun laptop saya mati, hilang, rusak, macam-macam. Karena data saya sudah ada di cloud. Tapi yang harus dipastikan adalah ketika kita selesai mengetik, pastikan semua data itu tersinkronisasi. Ya tentu saja pakai kuota data. Jadi tolong dipastikan itu. Dengan begini, saya berharap teman-teman nggak ada lagi cerita-cerita kehilangan data, cerita-cerita datanya ketinggalan di rumah, gitu nggak ada. Data ya harus online, harus on demand, jadi sewaktu-waktu bisa diambil begitu. Dan saya nggak pernah pusing soal seperti ini. Misalnya file audio kuliah, sekalipun misalnya saya tidak membawa HP, saya bisa pakai laptop atau komputer kantor, saya masuk OneDrive saya download, saya kirim ke email siapapun, begitu. Jadi kita nggak akan pernah panik lagi karena seluruh data kita bisa diakses secara online. Sekali lagi, ini bisa dilakukan melalui Google Drive juga, bisa melalui Dropbox juga, dan penyimpanan lainnya. Namun, saya lebih merekomendasikan untuk teman-teman menggunakan OneDrive oleh karena terhubung satu sama lain. Dengan laptop yang kita gunakan terhubung, dengan kita biasa menggunakan Office misalnya. Nah, jadi kita sangat mudah untuk menggunakannya. Begitu saya kira. Oke, terakhir tentang presentasi. Presentasi ini bersifat pribadi, melalui audio. Penilaian itu berdasarkan penguasaan materi. Jadi materi itu kan sudah dibagi ya per kelompok, termasuk tanya jawab. Saya akan menilai masing-masing orang, menjawabnya bagaimana, presentasinya bagaimana. Nilai presentasi dan tanya jawab ini bernilai 20% dari total nilai keseluruhan. Teman-teman tidak boleh membagikan PPT-nya ke ruang kelas ataupun di grup lain. Cukup audionya saja, nanti kalian akan dinilai seberapa menguasai materi. Dan ingat,
mudah bagi saya untuk menilai siapa yang menguasai dan siapa yang tidak menguasai. Jadi saya harap teman-teman mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Baik, mulai hari Minggu nanti, tanggal 20 Oktober, kemungkinan teman-teman akan masuk ke kelas online, entah itu nanti e-learningnya IAIN Surakarta ataupun Google Classroom. Ini dilakukan semata-mata karena kebutuhan syarat kuliah online. Jadi sebenarnya saya nggak masalah pakai grup WA, cuma karena kebutuhan laporan begitu, maka teman-teman diminta untuk masuk di sana. Nah, nanti kita lihat apakah saya pakai Google Classroom atau pakai e-learning IAIN Surakarta, ditunggu saja. Namun, diskusi yang seharusnya itu tetap dilakukan di grup WA. Jadi, e-learning ataupun Google Classroom itu untuk administratif saja. Paling tidak mereka yang presentasi ngupload audionya di sana, kira-kira begitu. Nanti tapi tetap ngirim audio di grup kelas. Begitu saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan kelima, presentasi kelompok 1. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.